Om, Risma mau pulang dulu ya Om. Kamu kabarin aku ya, kapan kita bisa ketemu lagi. Respect. Iya, aku hamil. Bisa dimulai dengan diperlihatkan sepasang kekasih bernama Risma dan Yeri. Yeri yang kala itu masih kuliah terpaksa harus berhenti karena gara-gara si Bejo berkepala botak, Risma berbadan dua, sehingga dia harus menikahinya. Respect. Iya, aku hamil. Serius kamu hamil? Kenapa? Kamu gak mau tanggung jawab? Yeri kemudian memberanikan diri bicara sama orang tuanya kalau dia mau menikah dengan kekasihnya yaitu Risma. Pokoknya mama gak setuju. Kamu tuh masuk kuliah. Awalnya orang tuanya menentangnya karena Yeri masih kuliah. Namun setelah tahu kalau Risma hamil, akhirnya mereka luluh dan mengizinkan Yeri untuk Sudahlah, Pak. menikah. Restui saja anak kita, Ma. Ikhlasi saja. Singkat cerita, setelah menikah, Yeri dan Risma tinggal di rumah orang tuanya Yeri hingga memiliki 2 orang anak. Yeri terpaksa berhenti kuliah demi menghidupi keluarganya, dan sekarang dia bekerja sebagai pengemudi ojek online. Kamu dari mana, Risma? Apaan sih mah? Kepo banget deh. Bukan gitu, Risma. Gak enak sama tetangga. Peduli amat mah sama omongan orang. Cuek aja kali. Tak tahan karena sering cekcok dengan mertuanya, Risma kemudian mengajak Yeri untuk tinggal di rumah kontrakan. Ma, kayaknya Yeri sama Risma pengen kontrak rumah sendiri deh. Ya sudah, nak. Kalau itu keputusan kalian, Bapak nggak bisa marah lagi. Risma kemudian menyuruh Yeri untuk meminta bantuan modal sama papahnya kalau dia akan buka usaha bank keliling. Namun karena papahnya lagi gak pegang uang, dia malah menyuruh menghubungi temannya yang bernama Marbun yang suka pinjemin uang kepada orang lain. Singkat cerita, Risma akhirnya bertemu dengan Marbun. Namun apa yang terjadi, Marbun malah menggoda Risma. Dia mau kasih pinjaman berapapun asalkan Risma mau melakukan pengecerotan dengannya. Demi modal tersebut, Risma akhirnya mau ditumpahkan oleh Marbun. Jurus gogok papang, gernyem nilem hingga toe calawak dilakukan. Mantap mas, gurih banget mas, maknyos, jos, ajib. Om, bangun Om. Apa sayang? Risma mau pulang dulu ya Om. Kamu kabarin aku ya, kapan kita bisa ketemu lagi. Aku tuh kangen sama kamu. Om bisa aja deh. Beberapa minggu kemudian akhirnya perselingkuhan mereka terbongkar. Istrinya Marbun pun marah besar dan menyuruh Risma untuk kembalikan segala uang yang telah diberikan suaminya. Lakor, balikin ya duit suami gue yang udah lu pinjam, sama uang yang lain-lainnya yang udah suami gue kasih ke lo. Halo? Halo? Sinyalnya jelek. Alah, jangan pura-pura deh lu. Gue tahu, lu takut kan sama suami lu? Siapa sayang? Nggak tahu juga. Suaranya tuh nggak jelas gitu sayang. Kan orang salah sambung kali. Karena sering diancam dan diteror istrinya Marbun, Risma kemudian memutuskan untuk kabur dari rumah tanpa sepengetahuan Yeri. Sebelum pergi, Risma menitipkan anak-anaknya pada sang mertua, dan dia juga meninggalkan sepucuk surat untuk suaminya. Udahlah, Lai. Yang udah pergi, nggak perlu dipikirin lagi. Carilah yang baru. Ya nggak? Iya, Lai. Gak usah dipikirin. Semangat. 4 bulan kemudian, Yeri akhirnya dapat telepon dari Risma dan mengajak ketemuan di sebuah taman. Risma kemudian meminta maaf sama Yeri karena selama 4 bulan dia pergi tanpa alasan. Risma juga kemudian jujur sama Yeri mengapa dia dulu pergi begitu saja tanpa alasan yang jelas. Jadi sebenarnya aku pergi tanpa alasan itu karena aku nggak bisa bayar utang ke Om Marbun.
Dan untuk dapat duit di tangan itu, aku selingkuh sama dia. Terus istrinya tahu, dan dia ngancam aku mau ngelaporin itu ke kamu dan ke mama papa ya. Mendengar pengakuan Risma, Yeri kaget banget. Namun dia akhirnya memaafkan Risma dan kembali hidup bersama. Namun sejak mereka bersama kembali, nyatanya kelakuan Risma tak kunjung berubah. Di saat suaminya giat bekerja demi lunasi utang Risma, dia malah sering abok-abokan dengan kedua teman prianya. Sehingga membuat Yeri marah besar dan emosi. Lo diam aja ya. Lo mendingan cabut dari rumah gua, ha? Dan di akhir cerita, sejak kejadian tersebut hubungan Risma dan Yeri jadi tidak harmonis, serta sering bertengkar hebat. Hingga pada suatu saat Yeri terbakar emosinya karena mendapat penghinaan dari Risma. Udah mending kamu pergi dari sini. Karena aku udah capek sama kamu. Kamu tuh miskin, gak punya duit. Pergi. Alhasil Risma pun dimaeotkannya. Tamat dengan ending yang sangat membagongkan.